Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. A'adzani Allah wa yakum minan nar. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat Islam, sehingga dikarenakannya kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi ini. Salawat serta salam kita limpahkan dan kita curahkan kepada Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mendakwahkan Islam dan membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Menuntut ilmu adalah suatu hal yang diwajibkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Tanpa ilmu tidak akan bisa untuk lebih dekat kepada Allah, dan tanpa ilmu tidak akan bisa pula untuk beribadah kepada Allah yang benar. Maka sepatutnya ilmu yang telah kita tuntut itu membuat kita tawadu, bersih dari segala macam kemaksiatan, dan membuat kita pula rendah diri di hadapan Allah yang telah menciptakan kita. Akan tetapi ada dari sebagian penuntut ilmu yang mana telah Allah beri nikmat, segala macam nikmat, termasuk nikmat ilmu, akan tetapi ia malah lupa diri, merasa sombong, merasa pantas atas segala nikmat dan segala ilmu yang telah Allah berikan kepadanya. Ingatlah saudaraku muslimin, bahwasannya salah satu dari penyebab rusaknya hati adalah merasa pantas dan merasa memiliki. Merasa pantas atas ilmu, harta, jabatan, dan segala hal yang Allah berikan kepadanya. Bagaikan seorang hamba sahaya yang setiap hari diberi nikmat oleh Tuhannya, berupa makanan, minuman, tempat tinggal dan keamanan. Namun ia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Dan adapun manusia, apabila Allah mengujinya, lalu memuliakannya dan memberikannya kenikmatan, maka ia pun berkata, Rabbku telah memuliakanku. Dan apabila Tuhan dari hamba sahaya tersebut membatasi rezekinya, mengurangi jatah makanannya, mengurangi jatah minumannya, memindahkan tempat tinggalnya, lalu ia berkata, Tuhanku telah menghinakanku. Wa ammal insanu idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Dan adapun manusia, apabila Allah mengujinya dan membatasi rezekinya, ia pun berkata, Rabbku telah menghinakanku. Apakah pantas bagi kita untuk mengatakan hal seperti itu? Lupakah kita bahwasannya kita hanyalah seorang hamba yang dituntut untuk beribadah kepada Tuhannya, yang dituntut untuk melayani Rabb-Nya? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Sebenarnya tugas pokok kita di dunia ini sebenarnya hanya satu, yaitu beribadah kepada Allah dengan benar, beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Dan adapun segala hal yang kita miliki saat ini, itu semua sebenarnya hanya titipan Allah Azza wa Jalla. Semuanya hanyalah anugerah yang Allah berikan kepada kita, yang dapat Ia ambil sewaktu-waktu yang Ia inginkan, kapan saja, di mana saja. Jangan sampai kita menjadi seperti Qarun, yang mana saat membanggakan kekayaannya dan kepandaiannya, yang mana ia mengatakan bahwasannya segala harta yang ia miliki saat itu adalah dikarenakan ilmu yang ada di sisinya, yang mana ia berkata, qala innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku diberikan harta itu dikarenakan ilmu yang ada di sisiku. Maka dikarenakan kesombongan yang ada pada dalam diri Qarun tersebut, Allah ambil kembali kekayaannya, Allah binasakan ia, dan membenamkan seluruh harta kekayaannya, termasuk rumahnya dan Qarun itu tersendiri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fakhasafna bihi wa bidarihil arda." Maka kami benamkanlah Qarun beserta rumahnya ke dalam bumi. Ini adalah salah satu kisah yang nyata yang diceritakan dalam Al-Quran, bahwasannya kesombongan dapat membinasakan seorang manusia. Maka dari itu, ilmu yang telah kita pelajari haruslah membuat kita mengenal Allah lebih dekat, mengenal diri kita lebih dalam. Yang mana kita ini sebenarnya hanyalah seorang hamba, seorang budak yang dituntut untuk melayani Rabb-Nya. Ilmu pun harus membuat kita sadar akan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itu semua hanyalah ujian. Jangan sampai dikarenakan ilmu yang ada pada kita, kita malah menjadi lupa diri terhadap yang telah menciptakan kita. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'da. Usikum binafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Setiap muslim haruslah menyadari bahwasannya ujian yang datang kepada kita dari Allah itu tidak semata-mata berasal dari hal yang tidak menyenangkan, tidak semata-mata berasal dari hal yang menyakitkan dan hal yang pahit. Akan tetapi hal-hal yang menyenangkan dan hal-hal yang tidak menyenangkan, keduanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang betul-betul berilmu, apabila datang kepadanya hal-hal yang menyenangkan, ia tidak akan menjadi sombong, tidak akan meninggikan dirinya di hadapan orang lain, tidak akan menjadi arogan. Dan orang yang betul-betul berilmu pula, apabila datang hal kepadanya hal-hal yang tidak menyenangkan, apabila datang hal-hal yang menyakitkan kepadanya, maka ia tidak akan merasa putus asa terhadap Allah. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan. Dan sungguh kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Jangan sampai ilmu yang telah Allah anugerahkan kepada kita menjadi bumerang bagi kita, yang mana seharusnya ilmu membuat kita sadar akan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita itu adalah ujian. Bukannya malah menjadi sombong, arogan, lupa diri dengan siapa sebenarnya diri kita ini di hadapan Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Seorang alim yang merasa bahwasannya segala ilmu yang ia miliki itu dikarenakan kepandaiannya, yang mana ia mengatakan bahwasannya ia menuai ilmu itu dikarenakan kepandaiannya, dikarenakan kecerdasannya, maka sungguh ia bagai membakar dirinya sendiri, bagaikan lilin yang mampu menerangi orang lain, yang mampu memberikan manfaat bagi orang lain. Namun sungguhnya sebenarnya ia hanya merusak dirinya sendiri dikarenakan kesombongan yang ada pada dirinya. Maka karena itu, wahai saudaraku muslimin, hendaknya kita menjauhi rasa arogan dalam diri kita, menjauhi rasa sombong dari dalam diri kita. Jangan sampai kesombongan menguasai diri kita, karena kesombongan dapat membuat kita besar dan lupa diri. Dan seharusnya kita sadar bahwasannya segala hal yang Allah berikan kepada kita itu hanya titipan Allah Azza wa Jalla yang ia titipkan untuk sementara kepada kita. Apakah pantas bagi seseorang yang meminjam sesuatu kepada orang lain,
lalu ia memamerkannya kepada orang lain, yang mana sebenarnya padahal itu bukanlah miliknya. Begitulah perumpamaan orang yang diberi nikmat oleh Allah, nikmat harta, nikmat kekayaan, dan nikmat jabatan, lalu menyombongkannya kepada manusia. Sungguh ia sama sekali tak pantas untuk menyombongkannya. Karena itu perbaikilah niat kita untuk menuntut ilmu. Untuk duniakah kita menuntut ilmu ini? Apakah untuk harta, tahta, wanita, jabatan kita untuk menuntut ilmu ini? Atau untuk meraih wajah Allah dan surganya dan akhiratnya kita menuntut ilmu ini? Tuntutlah ilmu hingga kita sadar dengan siapa sebenarnya diri kita ini di hadapan Tuhan yang telah menciptakan kita. Jangan sampai dikarenakan ilmu kita merampas salah satu sifat Allah, yaitu yang maha sombong. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Qumu ila salatikum.